Hari ini lagi makan getuk, dikejar orang gila sambil lompat-lompat. PPKN hari ini belajar tentang bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Mantap! Tarik sis. Ciloko. Lah kok ciloko? Semongko. Suka-suka saya toh, Pak. Wis jan bocil kelakuan nggih. Hehehe, canda Pak, canda. Ayo Pak, lanjut belajar. Ciao. Siap, mantap. Mari kita belajar. Cekidot. Oke, kita mulai. Sehat Pak? Hihihi. Dah, yuk kita mulai. Kerjasama dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial budaya, keagamaan, maupun pertahanan dan keamanan. Tapi sebelum kita masuk ke sana, hari ini secara khusus kita mulai dari bentuk kerjasama dalam kehidupan di keluarga. Kerjasama dalam kehidupan keluarga tentu sudah sering kalian lakukan setiap hari tanpa kalian sadari. Setiap keluarga tentu melakukan kerjasama untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada di keluarga. Misalnya, seorang anak membantu pekerjaan orang tuanya mungkin, atau kakak membantu adiknya mungkin, atau orang tua membantu anak mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya di sekolah, atau bahkan anak-anak dan orang tua mengerjakan suatu pekerjaan secara bersama-sama. Nah, itu adalah beberapa contoh bentuk kerjasama di lingkungan keluarga. Ada banyak contoh kerjasama di lingkungan keluarga. Nah, sekarang Bapak ingin tahu nih, apa saja menurut kalian kerjasama yang mungkin dapat dilakukan di lingkungan keluarga? Mulai dari siapa ya? Oke deh, Marni. Siapa? Hadir. Sebutkan salah satu contoh kerjasama di lingkungan keluarga. Tahu Pak. Salah satu contohnya adalah Mami masak dan aku yang makan habisin. Hehehe. Alah, kamu ini Marni, kerjanya makan saja. Tapi benar kan Pak, bisa termasuk habis makan, bagian nyuci piring semuanya. Hehehe. Oh iya, tentu. Bapak tadi cuma bercanda. Nanti kalau mama masak nggak ada yang makan gimana dong? Tapi ada sesuatu yang lebih yang bisa Marni lakukan. Seperti tadi, selain bantu cuci piring setelah makan. Kan bisa juga bekerja sama dalam menyiapkan atau memasak makanan. Misalnya, Marni membantu bagian memotong atau mencuci sayuran dan lain-lain. Masih ada banyak contoh yang lain lagi. Paham? Siap, paham. Mantap. Lanjut, sekarang kita lihat lebih banyak lagi contoh apa saja kerjasama yang mungkin dapat dilakukan di lingkungan keluarga. Pertama, kerjasama satu keluarga. Misalnya, bekerja sama untuk membersihkan lingkungan, area, atau halaman rumah.
Kalau pekerjaan itu dilakukan seorang diri, maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi kalau dikerjakan secara bersama-sama satu keluarga dengan dibagi bagian per bagian, maka akan memperingan dan membuat pekerjaan menjadi terselesaikan lebih cepat. Itu adalah contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kakak membantu adiknya, bisa mengantarkan adiknya ke sekolah, atau membantu adiknya belajar memahami materi pelajarannya mungkin, atau bisa juga kerjasama dengan saling menghargai satu dengan yang lainnya, dengan tidak saling mengganggu. Misalnya, kakak sedang belajar dan adik tidak mengganggu. Atau sebaliknya, adik sedang belajar dan kakak tidak mengganggu. Itu adalah contoh yang kedua. Baik, untuk contoh yang ketiga, Bapak minta tolong Udin bantu jawab yang sudah ada di depan kita ini setelah izin dari toilet. Ayo Udin, mulai berikan contoh yang ketiga Udin. Baik, Pak. Contoh ketiga misalnya, di rumah ada bibi atau pegawai. Bisa juga kita kerjasama dengan mereka, dengan saling membantu. Contohnya misalnya, kita bisa saling meringankan pekerjaannya. Contoh sederhana misalnya, kita menaruh barang milik kepunyaan kita dengan tidak sembarangan. Misalnya, sepatu sepulang sekolah ditaruh di rak sepatu oleh kita sendiri, atau kamar tidur tetap kita jaga supaya tidak berantakan, atau menjaga agar ruangan tetap bersih, tidak membuang sampah sembarangan, dan lain-lain yang bisa meringankan pekerjaan orang lain. Demikian, secara tidak langsung, kita juga telah melakukan kerjasama dan saling menghargai pekerjaan orang lain. Itu artinya, kita telah melakukan kerjasama dengan tetap mengangkat derajat kemanusiaan, tidak semena-mena. Kita bekerja sama harus sesuai dengan norma yang berlaku. Begitu, Bapak? Impresif. Lezatos. Bagus sekali, Udin. Terima kasih. Silakan duduk. Oke, masih banyak contoh yang lainnya kalau kita mau menggalinya. Nah, untuk selanjutnya, kalian punya pekerjaan rumah. Kalian bisa mengobrol atau berdialog dengan keluarga kalian nanti di rumah untuk membahas tentang contoh bentuk-bentuk kerjasama apa saja yang dapat dilakukan di lingkungan keluarga. Kalian gali bersama keluarga kalian masing-masing nanti di rumah ya. Ya, tumben ada tugas. Ya sorry lah sekali-kali. Oke, itu pekerjaan rumah kalian. Kenapa Bapak kasih tugas ini? Supaya kalian bisa berkomunikasi, berdialog secara lebih dengan anggota keluarga kalian di rumah. Entah adik, kakak, mami, papi, kakek, nenek, atau siapapun yang ada di rumah. Agar semakin akrab dan juga semakin kompak dalam membangun kerjasama di lingkungan keluarga. Karena PPKN itu bukan hanya sekedar teori, yang terpenting justru bagaimana nilai-nilai yang kita dapatkan di ruang kelas ini tidak hanya berhenti di lembar-lembar kertas putih saja, atau berhenti di ruang-ruang diskusi saja, tetapi kita bawa nilai-nilai positifnya dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Bisa dipahami, bisa diterima. Jika ada kendala, sampaikan ke Bapak. Jangan khawatir, jangan jadi beban. Santai saja. Oke? Begitu materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Salam belajar. Ada Christian ikut kegiatan Jumat Bersih. Ya sudah, sekian dan terima kasih.